Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 2, yaitu atas nama Wahyu Kaputro, saya sendiri, dan nantinya ada tim kami juga Muhammad Ridwan dan juga Ade Junior. Nah, di sini kami dari kelompok 2 akan mencoba mempresentasikan hasil tugas kami terkait PJBL, khususnya mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyaan AIK 4. Nah, di sini topik yang kita ambil adalah tentang optimalisasi pengaturan lalu lintas, persimpangan, dan penyediaan halte angkutan umum yang efektif dalam meningkatkan aksesibilitas beribadah. Nah, di sini studi kasus kawasan Simpang 4, Gedangan, Sidoarjo. Mengapa kami mengambil topik terkait di khususnya kasus di Simpang 4 Gedang Sidoarjo? Karena memang Simpang 4 ini merupakan simpang ataupun simpul yang terkenal sangat macet sekali, khususnya pada saat jam peak hour, pagi, siang, ataupun sore hari, karena merupakan lintas utama ataupun jalan utama orang bekerja ataupun kegiatan lainnya dari Sidoarjo ke Surabaya ataupun PP sebaliknya. Nah, di sini pada saat peak hour, khususnya kemacetan lintas jadi, itu pasti akan mengganggu waktu ibadah, khususnya misal pada saat sore hari, orang yang akan melaksanakan ibadah asar ataupun maghrib ataupun isya seringkali terhambat ataupun bingung mencari sholat ataupun tempat ibadah di mana. Nah, di sini kami nantinya berinovasi bagaimana sih mengatasi kemacetan lintas ada biar lebih maksimum dalam kelancaran lintas dan juga penyediaan halte di mana di sekitar situ ada masjid yang dimaksimumkan untuk orang berhenti menggunakan angkutan umum ataupun pribadi juga biar bisa beribadah. Nah, di sini lebih jelasnya akan saya coba jelaskan secara detail nantinya menggunakan analisa tris dan sebagainya. Nah, untuk lebih lanjut akan saya coba dulu jelaskan yang pertama adalah terkait pendahuluan. Nah, kemacetan lalu lintas. Kalau kita berbicara kemacetan lalu lintas, itu di sini adalah kondisi di mana volume kendaraan yang ada itu adalah melebihi dari kapasitas jalan. Nah, di sini kapasitas jalan adalah menyebabkan pergerakan pastinya lalu lintas yang lambat ataupun berhenti sama sekali. Kemacetan ini pastinya terjadi di beberapa kota besar. Misal di sini adalah kondisi kota Sidoarjo dan Surabaya, di mana Surabaya adalah ibu kota ibu kota Jawa Timur, maaf, dan Sidoarjo adalah kota penyangganya. Nah, di sini kemacetan lalu lintas itu banyak terjadi, banyak hal sih penyebabnya. Misal pertumbuhan lalu lintasnya pastinya padat, penggunaan kendaraan pribadi yang sangat tinggi sekali, di mana penyediaan fasilitas transportasi umum yang sangat-sangat minim sekali, khususnya di Indonesia ini, dan juga berbagai macam hal lain yang pastinya menyebabkan kemacetan, khususnya pada saat peak hour pagi, siang, ataupun sore hari. Baik, akan saya coba lanjut. Jadi dengan kondisi ketidakefisienan sistem transportasi di wilayah Sidoarjo Surabaya ini, di mana itu pastinya tercermin dari minimnya jumlah angkutan umum. Nah, kalau kita lihat orang pada saat pergi bekerja, sekolah, ataupun kegiatan lainnya, itu pasti mereka lebih dominan menggunakan kendaraan pribadi. Nah, dengan minimnya jumlah transportasi angkutan umum ataupun fasilitas angkutan umum, pastinya orang lebih cenderung menggunakan kendaraan pribadi, apalagi sekarang dengan adanya online seperti Gojek, itu Grab dan sebagainya. Nah, itu pastinya penggunaan jumlah kendaraan pribadi pastinya sangat tinggi sekali. Nah, kendaraan-kendaraan tadi itu pasti menyebabkan kemacetan. Itu juga pasti. Kendaraan tundaan ataupun antrian di simpang. Nah, itu pasti akan lebih meningkatkan kemacetan di simpang. Nah, di simpang Pagedangan ini pastinya akan semakin kompleks khususnya dengan kondisi simpang empat kaki berdekatan dengan adanya simpang yang adanya frontage. Nah, dengan kondisi yang saling berdekatan ini dan juga permasalahan juga adanya lintasan kereta api ataupun jalur lintas kereta api. Nah, itu semua hal-hal kompleks yang menyebabkan kemacetan di khususnya di simpang 4 Gedangan ini. Kalau kita melihat breakdownnya, kondisi dari simpang 4 Gedangan ini tata guna lahannya sekitarnya merupakan kawasan industri, komersial, perkantoran, serta pemukiman. Nah, hal-hal itu tadi itu berpotensi menimbulkan bangkitan dan tarikan yang cukup tinggi, khususnya di kawasan industri. Misal orang menuju ataupun keluar dari kawasan industri komersial. Nah, di sepanjang simpang 4 Gedangan ini banyak sekali kawasan komersial. Nah, itu pasti banyaknya kendaraan yang sering berhenti untuk parkir menuju ke area toko dan sebagainya.
dan juga perkantoran, keluar masuk area perkantoran pada saat peak hour. Nah, itu semua juga pasti berpotensi lah untuk menyumbang kemacetan khususnya di simpang empat Gedangan ini. Dan juga volume kendaraan tinggi, di mana jumlah kendaraan yang melintas melebihi dari kapasitas jalan ataupun simpang. Nah, kondisi ini pasti juga berpotensi untuk menyebabkan potensi dari kemacetan. Dan yang ketiga, terdapat titik perpotongan perlintasan sebidang seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, makanya tadi saya sampaikan di kondisi simpang empat Gedangan ini dia simpang yang berdekatan dengan simpang frontis yang baru ini, dan di tengah-tengah itu ada lalu lintas ataupun lintas kereta api. Nah, pada saat melintas kereta api pastinya kendaraan-kendaraan di darat ataupun jalan seperti motor, mobil, truk dan sebagainya akan berhenti menunggu lintas kereta api tersebut terlewati. Nah, dengan kondisi frekuensi kereta api yang cukup tinggi, itu pastinya makin menyebabkan kemacetan di simpang 4 Gedangan tadi. Sistem pengaturan lalu lintas belum optimal karena apa? Karena di sini masih belum menggunakan ATCS, Area Traffic Control System, di mana pengaturannya hanya melihat ataupun nanti melihat kondisi mana sih kaki-kaki simpang yang sangat-sangat tinggi, itu pasti lampu hijaunya akan lebih diutamakan. Seperti itu sistem ATCS. Desain simpang yang kurang efektif di mana terdapat radius tikung yang terlalu kecil. Nah, kendaraan-kendaraan yang lewat di simpang 4 Gedangan ini lebih dominan adalah jenis kendaraan truk ya, ataupun bis dan sebagainya. Nah, pada saat mereka manuver itu pastinya akan membutuhkan ruang gerak yang cukup lebar. Nah, dengan adanya mereka manuver ini, kondisi simpang yang radiusnya sangat kecil sekali pastinya akan menyebabkan antrian kendaraan pada saat kendaraan truk ataupun sejenisnya tadi manuver menuju ke area ataupun arah yang dituju dari kendaraan tersebut. Yang selanjutnya adalah kendaraan yang berhenti ataupun parkir yang tidak semestinya. Nah, di sini seperti yang saya jelaskan tadi, di mana untuk kondisi di simpang Pegedangan ini adalah area komersial. Nah, pastinya banyaknya kendaraan yang berhenti untuk parkir menuju ke area komersial tersebut. Nah, dengan adanya parkir tersebut pastinya akan menyebabkan lebar badan jalan semakin sempit dan bahu jalan ataupun friction ataupun hambatan samping ini semakin tinggi. Nah, dengan semakin sempitnya badan jalan, itu pastinya akan menyebabkan kemacetan ataupun antrian kendaraan akibat adanya banyak kendaraan parkir di badan jalan tersebut. Yang selanjutnya adalah terakhir adalah kurangnya infrastruktur transportasi publik. Nah, seperti saya jelaskan tadi, minimnya sekali lah penggunaan angkutan umum tadi. Di mana kalau kita bila menuju dari Sidoarjo Surabaya atau sebaliknya, selain orang menggunakan kendaraan kereta api seperti KRL yang sekarang masih sudah banyak jamnya, tetapi masih belum didukung dengan kendaraan di darat, misal belum adanya jalur khusus busway ataupun dan sebagainya, kendaraan-kendaraan transportasi yang sangat mendukung untuk pergerakan orang yang mampu mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, di mana dengan lebar badan jalan hanya seperti itu, volume lalu lintas cukup tinggi, pastinya pada saat jam peak hour itu sangat menyebabkan kemacetan lalu lintas khususnya di simpang 4 Gedangan tersebut. Nah, kalau kita melihat dari hasil survei kondisi survei di lapangan yang telah kami lakukan dari tim kami, untuk kondisi ruas jalannya adalah jalan nasional. Kalau kita melihat dari Sidoarjo ke Surabaya, tipe jalannya adalah 4/2D atau divided, di mana dengan adanya median di tengah jalan. Lebar jalan total adalah 13 meter, median 2 meter, jumlah lajurnya adalah ada 4 lajur, jumlah jalur ada 2 arah, baik arah utara maupun selatan, bahu kiri 2 meter untuk masing-masing sisi, dan kekerasannya adalah visible hot mix. Nah, kalau kita melihat dari segi teknis, itu kapasitasnya adalah sebesar 3041 SMP per jam untuk masing-masing arah. Nah, untuk totalnya sekitar 6082 SMP per jam. Kalau kita melihat dari kapasitas ruas jalan raya Sidoarjo Surabaya ini. Ini adalah visualnya dari ruas jalan Sidoarjo Surabaya. Kalau kita lihat seperti ini kondisinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya Ade Junior, saya akan menjelaskan terkait pada slide 5 ini, yaitu kondisi existing simpang 4 Gedangan. Kita ketahui bahwa daerah Gedangan merupakan daerah yang banyak pabrik, dari daerah perempatan ke arah timur maupun dari perempatan Gedangan ke arah barat, sehingga hal ini berdampak pada banyaknya kendaraan operasional pabrik, truk maupun kontainer yang melewati jalan ini. Solusinya yaitu disarankan
untuk mengurangi jam operasional angkutan barang yang pada kondisi existing angkutan barang ini beroperasional pada pagi hari. Dari mulai jam 9 itu angkutan barang ini sudah beroperasi, sehingga solusi yang diberikan yaitu angkutan barang ini dialihkan pada jam-jam yang tidak sibuk oleh kegiatan masyarakat, yaitu jam yang diberlakukan kegiatan operasional yaitu jam malam hari, dimulai dari jam 9 malam sampai jam 5 pagi. Yang kedua, banyaknya kegiatan orang pekerja, sekolah, sehingga dapat diadakannya transportasi umum yang terintegritas dengan baik, dengan sarana dan prasarana yang memadai ke semua akses tempat-tempat umum, sehingga mengurangi kendaraan pribadi yang saat ini sudah sangat banyak. Bahwasannya kita ketahui bahwa setiap pagi jalur jalan raya Gedangan, Sidoarjo, Surabaya maupun arah sebaliknya ini sangat dipadati oleh kendaraan-kendaraan pribadi, sehingga solusi yang diberikan yaitu adalah dengan penambahan ataupun sarana prasarana angkutan umum yang terintegritas dan yang nyaman, sehingga masyarakat akan beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan-kendaraan transportasi umum yang ada. Kemudian kebersihan jalan raya dari pedagang-pedagang kaki lima yang ilegal, sehingga parkir liar tidak terjadi di pinggiran bahu jalan raya yang akhirnya dapat menyebabkan kemacetan yang terjadi. Pada kondisi existing kita ketahui bahwasannya pada jalan raya Gedangan sisi barat masih terdapat banyak warung maupun toko-toko, sehingga apabila masyarakat ataupun warga yang bertujuan membeli kendaraan akan terparkir di bahu jalan. Hal ini sangat mempersulit atau menghambat kendaraan-kendaraan lain yang melintas di jalan raya Gedangan. Kemudian terdapat jalur kereta api, sehingga lalu lintas menjadi makin padat, dikarenakan seharusnya jalur kereta ini merupakan jalur lintasan non sebidang, karena jalur kereta ini tidak bisa diganggu gugat, adalah jalur khusus, sehingga jalur khusus yang bebas hambatan. Nah, pada kondisi di jalur perempatan Gedangan ini, jalur kereta menjadi penghambat kendaraan motor dan mobil untuk menunggu lintasan kereta ini. Solusinya yaitu pelebaran bahu jalan dan desain pembangunan infrastruktur lintasan tidak sebidang di perempatan Jalan Raya Gedangan untuk jalur non hambatan, yaitu kendaraan motor dan mobil, sehingga akses ataupun jalur kereta api itu tidak mengganggu kendaraan-kendaraan beroperasional. Kemudian yang kelima ada ATCS yang terkadang tidak berfungsi di perempatan jika tidak terdapat petugas kepolisian yang berjaga. Solusinya yaitu manajemen rekayasa lalu lintas yang baik seperti ATCS yang berlaku haruslah sesuai dengan survei lalu lintas harian rata-rata kendaraan yang seharusnya diklasifikasikan menjadi sangat padat, tidak terlalu padat pada jam-jam tertentu. Kita ketahui bahwasannya daerah jalur kereta api ini jika jalur kereta api ada yang melintas, palang pintu akan tertutup. Nah, hal ini pada jalur frontage ATCS yang terdapat di jalur frontage maupun pada jalan Gedangan arah timur itu tidak berfungsi dikarenakan kereta api jalur kereta api sudah menutup, palang pintu kereta api sudah menutup seperti itu, sehingga solusinya bisa dibuatkan pembangunan desain infrastruktur jalan lintas tidak sebidang untuk jalur mobil maupun motor yang melintas. Pada slide ke-6 yaitu kita akan menjelaskan tentang parameter dan tingkat pelayanan simpang 4 Gedangan kondisi existing. Terlihat pada tabel yaitu terdapat 4 tabel terkait simpang 4 Gedangan pada kondisi pagi hari, kemudian simpang 4 Gedangan pada kondisi siang hari, simpang 4 Gedangan pada kondisi sore,
dan simpang 4 gedangan pada kondisi malam hari. Dapat disimpulkan bahwasannya dari keempat tabel ini, kondisi-kondisi yang crowded maupun yang sangat padat itu terjadi di kondisi pagi hari. Dikarenakan pada jam-jam pagi hari ini adalah jam-jam masyarakat ataupun warga yang sudah memulai kegiatan aktivitas sehari-hari seperti bekerja, sekolah, ataupun kegiatan-kegiatan lainnya, sehingga jam-jam pagi ini merupakan jam-jam yang sangat padat. Kemudian di jam siang yaitu tidak terlalu, jam sore. Nah, dari jam sore sampai ke jam malam ini adalah jam-jam yang padat arus balik, karena sore dan malam hari ini adalah jam-jam kepulangan masyarakat setelah selesai bekerja maupun setelah selesai melaksanakan aktivitas sehari-harinya. Pada slide 7 kita akan membahas terkait rumusan masalah, tujuan, dan batasan masalah. Pada rumusan masalah pembahasan ini, yaitu yang pertama, bagaimana kondisi lalu lintas dan sistem pengaturan lalu lintas di Simpang 4 Gedangan Sidoarjo. Yang kedua, bagaimana kemudahan akses serta fasilitas penunjang existing bagi pengguna jalan atau angkutan menuju ke tempat ibadah, yaitu masjid, di kawasan Simpang 4 Gedangan Sidoarjo. Yang ketiga, bagaimana manajemen dan rekayasa lalu lintas dalam mengantisipasi permasalahan lalu lintas di Simpang 4 Gedangan Sidoarjo. Dan yang keempat, bagaimana rekomendasi penyediaan fasilitas lalu lintas dan angkutan jalan bagi pengguna jalan atau angkutan menuju ke tempat ibadah, yaitu masjid di kawasan Simpang 4 Gedangan Sidoarjo. Kemudian ada tujuan, yaitu optimalisasi pengaturan lalu lintas di persimpangan guna mengurangi kemacetan serta memudahkan pengguna jalan atau angkutan dalam melaksanakan ibadah pada saat jam puncak lalu lintas, yaitu atau peak hour, siang, pagi ataupun sore hari. Kemudian yang kedua, menghasilkan rancangan desain tempat henti angkutan umum, yaitu halte, di masjid kawasan Simpang 4 Gedangan, sehingga dapat meningkatkan kenyamanan pengguna angkutan umum ketika beribadah, yaitu sholat. Yang ketiga, menambah minat pengguna jalan atau angkutan untuk beribadah di masjid karena fasilitas yang memadai dan yang sangat nyaman. Kemudian ada batasan masalah. Batasan masalah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melakukan inventarisasi dan kajian terhadap referensi baik dari jurnal maupun lainnya. Yang kedua, analisa yang dilakukan meliputi analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan existing dan rekomendasi. Yang ketiga, yaitu simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan meliputi simulasi kinerja lalu lintas kondisi existing dan kondisi rekomendasi. Kemudian yang keempat, tidak membahas biaya desain penyediaan fasilitas terkait optimalisasi pengaturan lalu lintas di persimpangan serta penyediaan tempat henti angkutan umum, halte di masjid. Nah, untuk ide ataupun solusi di sini, kami coba menggunakan analisa trace. Nah, di sini itu adalah kami mencoba melihat dari parameter-parameter kontradiksi tersebut, apa-apa aja sih yang nantinya bakal kami sampaikan ataupun solusinya itu bagaimana sih dari hasil trace tersebut. Nah, kalau kita lihat di sini kami mencoba menyampaikan ada 3 parameter kontradiksi. Yang pertama adalah kontradiksi volume kendaraan. Nah, kalau kita lihat di lalu lintas ataupun kemacetan terkait parameter kontradiksi volume kendaraan ini. Nah, semakin tinggi volume kendaraan, kalau kita lihat kita bangun suatu jalan tersebut, semakin tinggi volume kendaraan, itu pastinya semakin rendah kecepatan kendaraan. Nah, kalau kita kontraksinya seperti itu, apabila semakin rendah volume kendaraan, pasti kecepatan kendaraan semakin tinggi. Nah, di sini untuk pengaturannya di sini ataupun adalah volume kendaraan itu adalah satuan mobil penumpang berbanding terbalik kontraksinya adalah dengan kecepatan ataupun kilometer per jam. Nah, di sini itu adalah terkait measurement akurasinya. Nah, di sini untuk kontraksinya adalah difficulty of detecting and measuring. Nah, di sini kesusahan dalam terkait kecepatannya adalah semakin tinggi volume kendaraannya, maka pastinya kecepatan kendaraan di ruas jalan tersebut semakin sangat rendah, khususnya di simpang 4 Gedangan.
Untuk yang kedua, kontradiksi adalah terkait fasilitas henti angkutan umum. Nah, bila kita semakin banyak menyediakan fasilitas titik henti angkutan umum yang sangat banyak berdekatan, karena untuk mengakomodir orang yang akan naik turun, nah itu semakin kontradiksinya adalah semakin rendah kecepatan kendaraan akibat antrian angkutan. Nah, itu pasti. Karena apa? Semakin banyaknya titik-titik angkutan untuk berhenti, itu pastinya akan menyebabkan antrian kendaraan di belakangnya. Nah, itu adalah kontradiksi terkait bila mana kita menyediakan fasilitas henti angkutan umum. Yang ketiga adalah kontradiksi adalah sistem pengaturan lalu lintas di persimpangan. Nah, di sini bila mana semakin kecil penerapan sistem apil, fasilitas siklus di persimpangan, maka kontradiksinya adalah semakin panjang antrian kendaraan. Nah, bila mana tadi yang saya jelaskan di awal, untuk optimalisasi simpang ini, kontradiksinya adalah seperti itu. Nah, siklus tadi untuk existing sekarang kan adalah di simpang 4 Gedangan adalah 3 siklus. Nah, bila mana kita semakin memendekkan ataupun memanjangkan misal menjadi 4 siklus untuk biar mempercepat. Nah, itu semakin adalah parameternya semakin panjang antar kendaraan. Karena apa? Semakin lama menunggu siklusnya orang itu apa namanya, mohon maaf, siklus untuk dari kaki simpang tersebut bergerak. Nah, itu adalah kontradiksi terkait bila mana sistem pengaturan lintas di persimpangan. Ya, seperti pengaturan fase simpang apil, kontradiksinya adalah panjang antrian kaki simpang. Nah, itu akan semakin panjang. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita lihat parameter pertama untuk volume kendaraan, di sini adalah terkait parameternya adalah length of moving object ataupun difficulty of detecting measuring adalah improving-nya ataupun worsening-nya, dan juga improving-nya adalah volume of moving object dan juga measurement accuracy. Nah, di sini dari 40 prinsipal tadi adalah nomor penanganan adalah nomor 10 dari 19, 5, dan 17. Nah, dari prinsip 10 ini kita lihat yang pertama terkait preliminary action-nya. Nah, kalau kita lihat terkait volume kendaraan ini, kita bertindak sebelum diperlukan, yaitu di mana adalah melakukan pengecekan terkait kapasitas jalan ataupun daya tampung. Nah, kalau kita melihat terkait kapasitas jalan ini, itu pasti terkait satuan mobil penumpang ataupun daya kapasitas seperti yang saya jelaskan tadi, bagaimana sih kapasitas jalan dalam satuan SCW per jam tadi. Nah, itu terkait kapasitas jalan ataupun daya tampung kendaraan adalah sebelum kemacetan terjadi. Nah, kita lakukan desain apabila nanti memang perencanaan volume kendaraan lewat seperti berapa, nah kita coba desainkan di awal itu dengan kapasitas jalan dengan yang cukup sekian untuk menampung terkait volume yang melewati. Nah, kalau kita lihat dari prinsip 19 adalah periodic action, di mana tindakan berkala. Di sini adalah mengurangi hambatan samping jalan dan peningkatan kapasitas jalan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, bila mana banyaknya kendaraan parkir di badan jalan, bahu jalan yang masih belum optimal. Nah, untuk periodik ini kita coba penerapan masang rambu dan juga dengan pelebaran bahu jalan yang ada ataupun memaksimalkan bahu jalan yang ada. Di mana dengan memaksimalkan bahu jalan yang ada itu pasti akan meningkatkan kapasitas jalan di ruas jalan tersebut. Nah, seperti itu. Yang kedua, parameter yang kedua adalah parameter fasilitas henti angkutan umum. Nah, di sini adalah untuk worsening dan parameter improving-nya juga. Nah, untuk prinsip 10-nya, preliminary action-nya, di sini adalah bertindak sebelum diperlukan, yaitu penyediaan fasilitas henti angkutan umum. Nah, sebelum kita bertindak seperti itu, kita coba desainkan atau merencanakan penyediaan fasilitas henti angkutan umum yang menyediakan celukan. Nah, celukan ini berfungsi untuk mengurangi antrian kendaraan pada saat kendaraan angkutan tersebut berhenti menaikkan dan menurunkan penumpang. Nah, seperti itu. Sehingga tidak mengganggu badan jalan utama untuk kendaraan angkutan menaikkan dan menurunkan penumpang. Sehingga tidak terjadi kemacetan lalu lintas di badan jalan utama. Yang prinsip 19 terkait kontradiksi fasilitas henti angkutan umum adalah periodic action-nya, yaitu tindakan berkala, di mana untuk memaksimalkan bahu jalan yang ada. Nah, dengan adanya bahu jalan yang ada, kita coba agak memberikan celukan sehingga posisi fasilitas haltenya tadi lebih menjorok ke area dalam dan luar, mohon maaf, dan tidak mengganggu di badan jalan seperti itu. Nah, untuk kontradiksi selanjutnya adalah sistem pengaturan lalu lintas di persimpangan. Nah, di sini untuk solusinya, prinsip sepenuhnya adalah bertindak sebelum diperlukan, yaitu optimalisasi sistem pengaturan lalu lintas di simpang dengan melakukan pemantauan data lalu lintas harian rata pada saat jam puncak pagi, siang, ataupun sore hari dengan pengaturan siklus apil sesuai karakteristik
tiap kaki simpang. Nah, di sini maksudnya adalah sebelum kita melakukan desain simpang, kita lihat dulu survei awal. Di sini survei awal adalah melihat lalu lintas secara baik pagi, siang ataupun sore hari. Nah, nanti akan ketemu volume jam puncaknya itu berapa, pergerakan berapa. Nah, di situ kita lihat pengaturan siklus apelnya bagaimana. Nah, barulah kita desain secara optimum simpang 4 gedangan tadi seperti itu. Prinsip 19 di mana tindakan berkala adalah memaksimalkan penerapan pergerakan lintas dan pemantauan melalui sistem ATCS. Nah, di sini adalah ATCS di sini menggunakan sistem yang menggunakan program. Di sini adalah mengatur bagaimana sih volume lintas yang cukup tinggi di kaki simpang mana. Nah, itu akan lebih diberikan prioritas untuk bergerak seperti itu. Nah, itu adalah beberapa analisa TRIS yang coba kami sampaikan. Solusinya nantinya akan lebih detail untuk selanjutnya seperti itu. Nah, yang pertama adalah terkait halte. Seperti tadi solusi dari TRIS, kami adalah penyediaan halte angkutan umum. Nah, di sini halte angkutan umum kami coba desainkan secara detail, visual 3D-nya adalah seperti ini. Ini fasilitas halte kami sediakan di masjid yang sangat berdekatan di Simpang 4 Gedangan. Ini posisinya adalah di utara Simpang 4 Gedangan. Nah, di sini kami coba desainkan, kami sediakan fasilitas zebra cross untuk orang menyeberang dari sisi sebelah kanannya untuk menuju ke arah simpang masjidnya, dan juga kami sediakan celukan angkutan umum dan juga haltenya. Nah, seperti ini kita lihat visualnya seperti ini. Kami coba bagi antara pria dan wanita, kita coba pisah. Jadi posisinya kami desainkan haltenya seperti tersebut. Ada pemisah ataupun tanda antara kanan adalah laki-laki dan kiri adalah perempuan. Nah, di halte ini juga kami lakukan inovasi, yaitu adalah dengan penyediaan billboard ataupun papan petunjuk. Oh, bukan papan petunjuk, maksudnya itu orang biar tahu kapan sih waktu adzan. Nah, displaynya seperti ini. Kita lihat kita lihat detailnya seperti ini, ada displaynya. Misal 14.36 waktu sholat asarnya 15.00. Nah, di sini kami coba ada countdown waktunya. Jadi orang biar tahu, oh ini sudah mendekati waktu sholat apa, baik itu asar, maghrib ataupun isya seperti itu. Nah, di sini kita coba lihat desainnya, juga ada trotoarnya, orang menuju ke masjidnya. Nah, ini adalah kondisi desain halte yang coba kami gambarkan. Nah, di sini kita bisa lihat angkutan berhenti, menaikkan penumpang, dan dari orang itu bisa melihat waktu jam sholatnya itu bagaimana pada saat pelaksanaan sholat. Jadi biar mereka tahu kapan sih waktu sholat pada saat mereka mau sholat seperti itu. Dan ini di sini kami juga sediakan rambu-rambu untuk mendukung rambu keterangan tempat berhenti naik turun penumpang dari angkutan, dan juga celukan dan juga zebra cross. Detailnya adalah seperti tersebut. Nah, untuk halte, memang kita lihat pasti penyediaan halte adalah melihat dari aturan yang ada. Nah, kalau kita lihat aturan yang ada dari undang-undang ataupun peraturan menteri, di sini kita lihat lokasi pastinya pemberitaan angkutan umum memenuhi beberapa ketentuan, di mana tidak mengganggu kelancaran lalu lintas, dikatakan lahan yang punya potensi besar untuk pemakaian angkutan penumpang dan sebagainya, aktivitas yang tinggi terhadap pejalan kaki, jarak dan sebagainya, jarak tapi perkerasan dan sebagainya. Nah, di sini kita lihat adalah penempatan teluk angkutan umum tadi yang saya coba desainkan di awal, jadi pun secara visual 3D. Kalau kita lihat di kondisi simpangnya adalah misal di simpang. Nah, ini seperti kata dengan simpang, kita coba sediakan celukan seperti aturannya, seperti dari PM tersebut, dan kita coba sesuai aturan tersebut kita sediakan rambu dan juga shelternya, desain seperti yang saya jelaskan tadi di awal. Nah, di sini adalah terkait desain dari standarnya dari halte tersebut. Nah, ini adalah bentuk tipikal teluk angkutan umum. Nah, kita coba lihat standarnya seperti apa. Ada lebar celukannya berapa, terus habis itu panjang celukannya berapa. Nah, kita lihat di sini adalah rambu-rambunya seperti apa, ada marka garis penuhnya itu seperti apa, marka garis putusnya sudah coba kami desainkan seperti itu. Ataupun inovasinya yang coba kami terapkan di Simpang Pagedangan, kita mengacu dari aturan yang ada atau peraturan menteri yang ada. Di sini kita coba lihat ada rambu stop bus yang harus dipasang, marka garis putus, marka garis penuh, shelter. Untuk teluk angkutan umum harus dilengkapi dengan shelter. Nah, di sini coba kami desainkan sesuai aturan ataupun pedoman yang ada. Untuk selanjutnya adalah kami coba jelaskan terkait optimalisasi simpan pagedangan ini. Lebih jelasnya dicoba jelaskan nanti tim kami dari Mas Ridwan. Baik, terima kasih. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan terkait dengan beberapa
skenario untuk optimalisasi simpang 4 Gedangan. Tadi memang sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan kami, Mas Wahyu juga Mbak Ade. Jadi di sini saya Muhammad Ridwan akan menjelaskan atau meneruskan terkait dengan beberapa rekomendasi ataupun optimalisasi simpang 4 Gedangan guna mendukung terkait dengan kelancaran arus lalu lintas untuk menunjang terkait dengan proses beribadah untuk meningkatkan terkait dengan waktu tempuh dan juga kecepatan untuk menuju ke rumah dan menuju ke area ibadah seperti itu. Jadi yang pertama terkait dengan beberapa skenario yaitu skenario satu di sini yang pertama yaitu untuk tipe pengendalian simpang merupakan menggunakan apil, yaitu yang selanjutnya terkait dengan beberapa arus lalu lintas khususnya di Jalan Raya Waru batas Kota Sidoarjo. Untuk pendekat utara itu memang hanya boleh lurus ke arah selatan ataupun belok kiri ke arah timur mengikuti sinyal apil. Sedangkan untuk arus lalu lintas dari arah selatan itu hanya boleh lurus ke arah utara atau belok kiri ke arah barat dengan mengikuti sinyal apil juga. Selanjutnya terkait dengan beberapa arus lalu lintas juga dari arah barat boleh melakukan pergerakan lalu lintas lurus, belok kiri dan belok kanan dengan mengikuti sinyal apil seperti itu. Nah, terkait dengan beberapa terusan untuk skenario satu, untuk lalu lintas dari arah pendekat barat atau dari arah barat itu hanya boleh melakukan pergerakan lurus menuju ke Jalan Masangan Wetan, belok kiri menuju untuk pendekat selatan dan juga belok kanan menuju ke Jalan Raya Waru untuk pendekat utara dengan mengikuti sinyal apil, serta untuk arus lalu lintas dari frontage itu dari arah utara hanya boleh belok kiri menuju ke arah Jalan Raya Jenggolo untuk ke arah timur ataupun ke arah Betro. Sedangkan untuk skenario kedua yaitu sama saja dengan tipe pengendalian apil, tetapi di sini kita banyak mengurangi terkait dengan hambatan crossing yang ada di simpang 4 Gedangan. Yaitu yang pertama terkait dengan arus lintas Jalan Raya Waru hanya boleh lurus ke arah utara ataupun selatan serta belok kiri ke arah timur dengan mengikuti sinyal apil. Selanjutnya terkait dengan arus lalu lintas dari pendekat selatan atau dari arah Sidoarjo itu hanya boleh lurus ke arah utara atau ke arah Surabaya ataupun belok kiri menuju ke arah Sukodono seperti itu. Sedangkan terkait dengan arus lalu lintas dari arah barat ataupun dari arah Sukodono itu hanya boleh belok kiri menuju ke arah Surabaya ataupun belok kanan menuju ke arah Sidoarjo Kota. Nah, terkait dengan arus lalu lintas dari arah utara atau dari arah Surabaya itu hanya dia boleh belok kiri menuju ke arah Sedati ataupun lurus menuju ke arah Sidoarjo Kota. Nah, terkait dengan larangan juga arus lalu lintas menerus dari jalan raya untuk dari arah timur itu dilarang menuju ke arah Masangan Wetan. Dengan kata lain, arus lalu lintas yang dari arah timur, dari arah Sedati yang menuju ke arah Sukodono itu wajib belok kiri ke arah frontage. Nantinya dia akan melakukan putar balik di simpang 3 Puri Suryajaya. Terkait dengan beberapa penyesuaian tarif sikung pada simpang yang terbentuk antara Jalan Raya Jenggolo dan Jalan Raya untuk frontage Waru Buduran nanti lebih jelasnya di slide selanjutnya. Yang selanjutnya, yang terakhir yaitu ada penambahan terkait dengan lebar jalan khususnya di Jalan Raya Jenggolo untuk ke arah Sedati dengan penambahan bumper untuk menambah kapasitas jalan pada Sungai Gedangan seperti itu. Nah, ini kita jelaskan terkait dengan beberapa skenario. Yang pertama yaitu skenario satu. Di sini terkait dengan beberapa usulan untuk fase apil di Simpang 4 Gedangan. Jadi terkait dengan prediksi untuk kinerja Simpang 4 Gedangan pada kondisi do nothing di tahun 2029 yaitu dengan tundaan simpang rata-rata 181,76 detik per SMP. Nah, terkait dengan beberapa waktu siklus di sini kita lihat memang waktu siklusnya cukup panjang, tetapi di sini terkait dengan kelancaran lalu lintas dan juga untuk mengurangi tingkat tundaan itu memang sudah kita senariokan sesuai dengan kondisi existing yang ada di simpang 4 Gedangan seperti itu.
Nah, ini adalah untuk prediksi kinerja simpang 4 frontage Senggolo pada skenario 1 dengan tundaan simpang rata-rata adalah 964,68 detik per SMP. Jadi dari gambar diagram tersebut dapat diketahui terkait dengan waktu offset pada koordinasi apil di kedua simpang, di mana waktu hijau pada pendekat 4 simpang 4 gedangan akan menyala 7,8 detik lebih awal sebelum waktu hijau pada pendekat simpang 4 frontage untuk sisi Senggolo. Jadi memang di sini kami dari konsultan untuk skenario 1 memang menerapkan terkait dengan koordinasi apil yang ada di simpang 4 gedangan. Jadi untuk mengantisipasi terkait dengan adanya kereta yang ada di perlintasan sebidang di gedangan, makanya kita perlu melakukan koordinasi untuk di simpang 4 gedangan seperti itu. Lainnya adalah untuk manajemen rekayasa lalu lintas simpang 4 gedangan terkait dengan skenario 1, jadi bisa kita lihat terkait dengan beberapa titik konflik ataupun crossing, merging, dan diverging yang disebabkan akibat kendaraan yang belok kanan, baik itu dari arah pendekat Surabaya ataupun dari arah timur, Sedati, juga arah dari selatan Sidoarjo Kota, serta juga dari arah barat, yaitu dari arah Sukodono, seperti itu. Nah, terkait dengan skenario kedua, di sini terkait dengan beberapa waktu siklus atau fase apil usulan untuk simpang 4 gedangan, yaitu yang pertama terkait dengan tundaan simpang rata-rata itu menurun menjadi 61,25 detik per SMP seperti itu. Dengan total waktu siklus adalah 143 detik. Terkait dengan prediksi kinerja simpang Jenggolo untuk skenario 2 itu hanya tundaan simpang 81,76 detik per SMP. Jadi bisa kita lihat terkait dengan perbandingan antara skenario 1 dengan skenario 2 sudah cukup signifikan. Karena memang terkait dengan skenario 2 ini kita banyak menghilangkan terkait dengan crossing ataupun merging akibat dari pergerakan membelok dari simpang 4 gedangan di beberapa kaki pendekat seperti itu. Nah, terkait dengan penurunan rate offset, terkait dengan koordinasi simpang atau koordinasi apil memang tetap kita laksanakan karena memang di situ yang tadi kita sampaikan di awal untuk mengurangi terkait dengan antrian tundaan akibat dari lewatan kereta di perlintasan sebidang itu wajib memang kita laksanakan terkait dengan koordinasi simpang apil. Jadi memang ketika dari arah timur itu untuk waktu siklus hijau dari nanti di kaki simpang gedangan untuk yang jalan raya Waru gedangan itu juga harus hijau. Jadi sama-sama dia harus berkoordinasi. Jadi ketika hijau nanti di depannya juga untuk apelnya juga dengan lampu nyala hijau seperti itu. Nah, ini adalah terkait dengan beberapa manajemen rekayasa lalu lintas terkait dengan simpang 4 gedangan. Untuk skenario 2, jadi bisa kita lihat di layar. Jadi di sini untuk pengurangan terkait dengan titik konflik akibat gerakan membelok sudah berkurang sekali karena memang di sini untuk beberapa kaki pendekat khususnya di kaki sebelah selatan ataupun utara itu memang kita larang untuk belok ke kanan langsung seperti itu sehingga mengurangi hambatan ataupun tundaan akibat gerakan membelok dari beberapa kendaraan di kaki utara ataupun di kaki selatan. Sedangkan untuk kaki barat dan kaki timur memang kita larang untuk dia lurus seperti itu karena memang untuk mengurangi terkait dengan hambatan ataupun tundaan akibat kendaraan yang melakukan gerakan untuk lurus sehingga dia bisa menambah terkait dengan waktu siklus di simpang 4 gedangan. Jadi di sini terkait dengan beberapa manajemen rekayasa khususnya di skenario 2. Jadi memang ada beberapa penambahan terkait dengan penambahan lajur dan perubahan radius tikung untuk menunjang terkait dengan pergerakan kendaraan khususnya kendaraan barang seperti itu. Nah, terkait dengan beberapa kesimpulan untuk kajian kami ini, jadi yang pertama terkait dengan desain penyediaan fasilitas tempat henti angkutan umum beserta celukan di area depan masjid dengan memperhatikan desain standar dan kemudahan akses pengguna jalan dan angkutan untuk menuju ke tempat ibadah atau masjid. Yang kedua terkait dengan desain halte yang menyediakan fasilitas informasi waktu sholat, pemisah antara laki-laki dan perempuan, serta akses menuju ke masjid.
Yang selanjutnya yaitu optimalisasi desain pengaturan lalu lintas di simpang 4 Gedangan untuk mengurangi kemacetan pada saat jam puncak pagi, siang, ataupun sore. Jadi mungkin itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan paparan dari kelompok 2. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat khususnya untuk masyarakat ataupun pengguna jalan untuk meningkatkan terkait dengan waktu perjalanan sehingga di sini khususnya untuk umat muslim bisa tepat waktu untuk menjalankan ibadah khususnya yaitu sholat 5 waktu seperti itu. Terima kasih juga kepada Bapak dosen terkait dengan bimbingan yang memang diberikan kepada kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.